Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Gemuruh protes dari kampus-kampus ternama di tanah air terus saja terjadi menjelang Pesta Demokrasi 14 Februari 2024. Ada Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Erlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Pajajaran, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, dan sejumlah kampus-kampus lain. Mereka bersuara kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka, para guru besar, para sivitas akademika, adalah pribadi-pribadi yang kemudian bersatu dengan koleganya dan menyuarakan litani keprihatinan. Memang ada larangan untuk menggunakan atribut tempat universitas di mana mereka bekerja. Mereka dianggap, para guru besar itu dianggap tidak boleh mewakili universitas. Yang mewakili universitas hanyalah rektor. Paling tidak menurut catatan saya ada dua kampus yang justru rektornya yang bersuara. Mereka adalah kampus Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Fathul Wahid yang bersuara, dan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara Simon Lili Cahyadi. Yang lain memang kemudian ada narasi-narasi tandingan dan tidak boleh mengatasnamakan institusi. Pada sisi yang lain, ada juga kemudian rektor-rektor yang kemudian didekati, dibujuk ya untuk memberikan testimoni yang mengarah atau mengapresiasi kinerja Jokowi yang telah membangun infrastruktur, menangani pandemi. Itulah yang disebut sebagai cooling system. Cooling system boleh-boleh saja, tapi kalau kebablasan, cooling system ini bisa kontraproduktif karena bisa dianggap bahwa polisi menjadi alat. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Gejala itu sebetulnya biasa-biasa saja. Kalau kita rujuk jauh ke belakang di era menjelang Orde Baru, ketika aksi-aksi mahasiswa protes keras menentang rezim pemerintahan Soeharto, muncul juga aksi-aksi tandingan. Muncul juga PAM Swakarsa yang ternyata diorkestrasi oleh kekuasaan, dan kemudian terjadilah benturan antara mahasiswa dengan PAM Swakarsa pada waktu itu dan terjadilah korban. Jadi itu adalah pola-pola lama. Kalau sekarang kemudian aja muncul suara-suara tandingan, narasi-narasi tandingan, itu hal yang biasa. Jika dicermati lebih jauh, sebetulnya forum pemimpin redaksi sebetulnya sudah menyuarakan keprihatinan terhadap nasib negeri ini jauh-jauh hari sebelum para guru besar itu kemudian mengambil sikap. Sayangnya kemudian suara-suara kritis itu kemudian tidak didengar sehingga kemudian menjalar ke sejumlah kampus. Intinya ada mengingatkan agar Presiden Jokowi kembali kepada koridor demokrasi. Presiden itu posisinya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai kepala negara yang harus mengayomi semua anak bangsa. Yang kedua adalah Presiden dan pemerintah dan harus kembali mengacu kepada TAP MPR soal etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden Jokowi diharapkan juga konsisten dengan apa yang dikatakan dan apa yang kemudian dilakukan. Presiden Jokowi sendiri sebenarnya sudah memberikan komentar terhadap gemuruh dari para guru besar itu. Menurut Presiden itu adalah hak demokrasi. Sayangnya memang kemudian ada pembantu-pembantu Presiden yang seakan-akan menganggap remeh suara-suara guru besar itu sebagai partisan dan lain sebagainya. Kondisi itu tentunya tidak produktif sebetulnya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kemana litani keprihatinan dari guru bangsa itu akan mengarah. Ya. Saya teringat pada pidato debat calon presiden di 9 Juni 2014 malam, itu di Balai Sarbini, nanti kita bisa coba dengar apa yang disampaikan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa demokrasi itu adalah mendengar suara rakyat dan kemudian melaksanakan kehendak rakyat itu. Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Oleh sebab itu, kenapa setiap hari kami datang ke kampung-kampung, datang ke pasar-pasar, datang ke bantaran sungai, datang ke petani, datang ke tempat pelelangan ikan, karena kami ingin mendengar suara rakyat. Definisi demokrasi yang rumit disederhanakan oleh mantan wali kota Solo,
mantan Gubernur Jakarta pada waktu itu, Presiden Jokowi menyampaikan, itulah dibumikan dengan mendengarkan suara rakyat dan kemudian melaksanakan kehendak rakyat. Pembumian demokrasi versi Jokowi disambut baik di sejumlah kalangan gegap gempita karena begitu sederhana mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya. Mungkin boleh jadi itulah yang mengantarkan Jokowi JK menjadi presiden di 2014-2019. Nah, ketika guru-guru besar itu kemudian bersuara, ini tentunya ujian juga soal definisi demokrasi versi Jokowi yang disusun pada tahun 2014. Apakah kemudian mendengarkan suara rakyat atau menegasikan suara rakyat atau hanya sekedar mendengar tapi tidak direspon? Akankah Presiden Jokowi akan setia dengan pemahaman demokrasi sebagai mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya? Ada baiknya sebetulnya Presiden Jokowi bertemu dengan para guru besar, mendengarkan dari hati ke hati seperti yang pernah dilaksanakannya ketika menangani pasar di Solo, mendengarkan apa yang menjadi concern, menangkap semangatnya dan kemudian menata bersama agar masalah ini kemudian selesai. Hanya dengan dialog dan tidak ada yang menang, tidak kalah mendengarkan suara-suara guru besar yang resah dengan gelisah dengan kondisi negeri adalah cara-cara yang baik dan langkah itu pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengundang sejumlah tokoh, sejumlah tokoh masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan bangsa. Mengapa kemudian hal ini tidak dilakukan? Waktunya masih cukup bagi Presiden Jokowi untuk mendengarkan. Mendengarkan bukan hanya pada rektor, tetapi pada suara-suara kritis, mencari esensi, mencari pesan, membangun dialog, dan kemudian mencoba mencari jalan keluar secara bersama-sama agar kerusakan negeri ini tidak tambah parah. Kita lihat bahwa banyak sekali ada beberapa minimal produk-produk reformasi seperti Mahkamah Konstitusi yang dulu sangat dibanggakan sebagai penyelesai problem-problem konstitusi sekarang dalam posisi karut-marut. KPK produk reformasi sekarang juga dalam posisi yang sangat menyedihkan ketika pimpinan KPK-nya menjadi tersangka. Sehingga duduk bersama dengan para guru besar, mendengarkan suara-suara kritis, membangun understanding dan mencarikan solusi bersama agar kerusakan negeri ini tidak tambah parah.